Di rumah sakit dokter langsung menangani kami, aku, Om Isam, Tante Karina, dan suaminya diperiksa serta diberi pengobatan. Yang paling parah di antara kami berempat tentu saja Om Isam. Sampai sekarang dia belum siuman dari pingsannya. Tak kusangka dia datang untuk menolongku. Tante Karina dan suaminya langsung pulang begitu dokter memberikan resepnya. Mereka tidak perlu menginap karena hanya luka lebam dan tidak terlalu parah. Aku tentu saja dibolehkan pulang juga untuk beristirahat, tapi aku tetap tinggal di rumah sakit untuk menemani Om Isam. Bagaimanapun juga aku berhutang budi padanya. Jika bukan dia yang menyelamatkanku, mungkin aku saat ini sudah berlalu. Tapi sekilas wajah Mama Tatia terlintas di pikiran ini. Oh iya, saat polisi datang aku melihat Kak Fauzan keluar bersama Tante Karina dan suaminya. Di belakang mereka berjalan Mama Tatia dengan tangan diikat kain ke depan. Aku bersyukur Mama Tatia dan Om Herman akhirnya ditangkap polisi. Kak Noura istirahat saja, biar Amira yang jaga, cicit Amira ketika kami sedang duduk di sofa kamar pasien VIP. Om Isam sedang terbaring di brangkar. Sebenarnya kami tidak hanya berdua, ada Kak Fauzan, Bu Zara dan Pak Ilham juga, tapi mereka sedang mencari makan keluar. Malam ini mereka semua akan menginap di rumah sakit. Mereka memang keluarga yang bahagia. Aku ngiri. Hari kedua Om Isam masih belum sadar. Keluarganya beraktivitas seperti biasa, hanya Bu Zara yang menemani. Ketika waktu besuk tiba, teman-teman Om Isam datang. Ada Mas Hendy, Om Wiryawan, dan Om Aji. Mereka datang langsung dari kantor jadi tidak membawa keluarganya. Setelah mereka pamit pulang, Bu Zara juga meminta izin kepadaku. Katanya di salon kecantikannya ada masalah serius dan butuh kehadirannya. Aku mengiyakan. Aku menatap wajah lelaki yang pernah ada di hatiku. Mungkin sekarang juga masih ada di hatiku, tapi, harus kusingkirkan rasa itu karena aku tidak mau terjebak dengan perasaanku sendiri yang pastinya akan bertepuk sebelah tangan karena Om Isam sudah mempunyai pasangan. Wajah Kak Zalfa terbersit sekilas di pikiran ini. Mereka memang pasangan yang serasi. Hari beranjak sore, bahkan sudah petang tapi Bu Zara belum datang juga. Akhirnya aku berinisiatif untuk mengelap tubuh Om Isam. Aku meminta air hangat dan lap bersih kepada perawat. Tak berapa lama perawat datang membawa pesananku. Setelah mengucapkan terima kasih kepadanya, perawat meninggalkan kami. Aku mulai mengelap wajah Om Isam dengan perlahan. Baru kali ini aku sedekat ini, wajahnya yang tampan dan putih bersih. Alis yang tajam, hidung yang mancung, kumis tipis dan dagu terbelah samar, bibir yang, aku menutup mataku dan menggelengkan kepala ini. Aku bergidik ngeri. Kulanjutkan waslap ke lehernya dan tubuhnya, sekali lagi aku melakukannya dengan pelan. Mata ini melotot ketika melihat perutnya yang six-pack, mataku jadi ternoda. Segera kukancingkan bajunya kembali. Semalaman aku berjaga, meskipun ada orang tuanya. Amira dan Kak Fauzan tadinya akan menginap di rumah sakit lagi tapi Mama dan Papanya melarang. Dengan berat hati mereka akhirnya pulang. Paginya Mama dan Papanya Om Isam pamit dan kini aku sendirian. Sebelumnya Ibu Zara mengelap tubuh anaknya dan meminta maaf padaku karena kemarin sore akulah yang menggantikan tugasnya. Setelah dokter yang memeriksa meninggalkan ruangan, aku merasakan kantuk yang menyerang. Sejak tadi aku menahannya. Maklum semalaman aku terjaga, aku takut dia kenapa-napa ketika aku ketiduran. Kupandangi wajah yang diam, wajah yang sungguh tampan. Tak terasa bibir ini melengkung, hatiku bahagia. Aku menunduk malu sambil menyembunyikan senyuman. Tapi kan Kak, abis dari sini aku boleh ke rumah Kak Noura? Sayup-sayup terdengar suara Amira, apakah aku bermimpi? Iya boleh, tapi aku langsung menegakkan kepalaku, rupanya aku tidur sambil duduk. Begitu pintu terbuka, adik kakak tersebut memaku diri mereka sambil menatapku. Kamu yang menjaganya? Katanya Mama, kalau tahu kamu yang jaga. Tadi aku izin aja dari kantor. Noura, kamu juga butuh istirahat. Sinis Kak Fauzan, dia langsung menghampiriku dan menarik tangan ini lalu menyuruhku rebahan di sofa. Sekarang kamu tidur. Matamu merah. Aku menatap Amira dan dia mengangguk. Aku rebahan dan menutup mata ini. Terdengar langkah Kak Fauzan menjauh dariku, setelah itu tak terdengar apapun. Aku benar-benar tidur. Hari ini Om Isam diizinkan pulang oleh dokter, 4 hari dirawat di rumah sakit. Selama itu pula aku menemaninya. Meskipun Kak Fauzan melarang tapi niatku tak tergoyahkan. Kadang ditemani Amira, kadang mamanya. Setelah mengucapkan maaf dan terima kasih yang kesekian kalinya kepada Om Isam, aku akhirnya memisahkan diri pulang ke rumah sementara mereka ke rumah mereka.
Sampai di rumah. Suasana rumah yang sebelumnya berantakan sudah tertata rapi kembali. Para maid menyambutku. Ah, sepi rasanya, rumah segede ini hanya diriku yang tinggal di sini bersama mereka. Aku menghela nafas. Aku masuk ke kamarku, satu persatu kenangan hadir. Cekikikan tawa Mama Tatia dan diri ini terdengar, kulihat kami sedang di atas tempat tidur sambil tengkurap. Di tangan Mama Tatia ada gawai dan mataku memperhatikan ke arah gawai. Aku penasaran apa yang sedang kami lihat saat itu hingga kami cekikikan begitu. Aku melangkah pelan mendekati Ranyang dan berdiri di samping mereka. Oh, bibir ini melengkung, kami berdua sedang mengerjain papa. Ah, indahnya saat itu. Kuku cek mata ini dan bayangan mereka hilang. Noura, kamu lagi ngapain? Aku kaget melihat ke arah pintu. Om Herman mendekat tapi bukan ke diri ini yang sedang berdiri di samping Ranyang melainkan ke arah tempat tidur dan langsung naik mendekati Noura yang sedang asyik dengan laptopnya. Sibuk amat keponakanku, dia mencubit hidungku, aku menghentikan tanganku yang menari-nari di atas keyboard. Mau om ajari? Aku mengangguk. Aku penasaran lagi dan berjalan memutar ke sisi satunya, dan terlihat Om Herman mengajariku menjelaskan materi tentang manajemen strategis. Keputusan apa yang harus diambil jika kasusnya terpapar seperti di layar laptop. Aku menyimaknya dengan tersenyum senang. Selanjutnya kami main game bareng di laptop. Ah, masa-masa itu sungguh indah. Tak berapa lama bayangannya hilang juga, aku terdiam dan duduk di tepi ranjang. Sepertinya kini aku harus mandiri. Papa mengajariku bahwa aku harus kuat. Jangan menoleh ke belakang jika itu menyakitkan. Non, ada tamu? Lamunanku buyar ketika Mbak Dina, maid yang dekat denganku sudah berdiri di depanku. Siapa? Dari kepolisian. Gegas aku turun dan menemui para tamu namun mata ini menatap sosok seseorang yang kukenal. Kakek, kamu sudah pulang? Aku mengangguk hormat kepada kakek Sofyan. Kakek Sofyan adalah paman dari papa. Ini, pengacara keluarga yang akan mengurus semua dengan pihak kepolisian. Aku tidak habis pikir ternyata Herman menyiksamu. Kalau aku tahu, pasti kakek akan menolongmu. Ada rasa iba yang terlihat dari wajahnya. Aku senang kakek Sofyan mengkhawatirkanku. Selama ini aku jarang berkomunikasi dengannya karena selain letak rumah yang sangat jauh di kota sebelah, aku juga tidak pernah tahu nomor kontak beliau. Makasih, kakek. Sore ini aku ada niat mau ke rumah keluarga Om Isam, memang sih niatku untuk mengucapkan terima kasih. Tapi kan ketika di rumah sakit sudah, sebenarnya apa keinginanku? Aku menggigit bibir ini. Bingung dengan diri ini. Entahlah. Sejak Om Isam menolongku dan melihat dengan mata kepala sendiri dia mengorbankan dirinya untuk menolongku, hati ini selalu saja memikirkannya. Dulu jika wajah lelaki itu hadir di kepalaku aku bisa mengusirnya tapi kini tidak bisa. Dia selalu saja menggangguku. Sebenarnya apa yang terjadi denganku? Apakah cinta hadir kembali di hatiku? Mungkin saja, tapi kenapa harus Om Isam yang usianya jauh di atasku? Tapi juga cinta tidak mengenal usia. Kau masih bocil dan bau kencur, anak kemarin sore. Jangan harap aku akan menyukaimu. Sok-sokan dekatin mama dan menghasut mama agar aku mau menikahimu. Kau tak pantas menikah denganku. Bocah tak tahu diri, lihat siapa dirimu. Dikejar penagih hutang. Ada di mobilku dan aku menyelamatkanmu. Enak saja membuat hidupku berantakan dalam semalam. Kau bocah kecil menjauh dariku, aku muak denganmu. Aku menutup telinga ini. Kata-kata Om Isam terngiang kembali di telingaku. Dulu memang dia berkata seperti itu. Tapi sekarang kan, aku terdiam dan berpikir. Bodoh amat, yang penting sekarang aku akan ke sana. Aku memang tidak akan bisa menjadi pasangannya karena dia sudah memiliki Kak Zalfa. Yang terpenting hati ini terobati dengan melihat wajahnya meskipun melihat dari jarak yang jauh. Aku sengaja membawa buket bunga dan bingkisan. Ibu Zara yang berada di lantai bawah bersama suaminya menyambutku. Aku menyerahkan bawaanku kepada beliau. Langsung ke atas saja, ke kamarnya. Di sana teman-temannya lagi pada kumpul. Bu Zara mengapitku berjalan ke arah tangga dan mendorongku agar naik. Aku mengangguk sopan dan melangkah ke atas dengan deg-degan. Teman-temannya? Pastilah mereka 4 sekawan dan tentu saja ada Kak Zalfa. Sebelum mengetuk pintu aku mengatur nafas terlebih dahulu, namun kuurungkan niatku karena mendengar suara Kak Zalfa tertawa. Aku melangkah menjauh dari pintu dan menuju kamar Amira. Tanpa mengetuk aku langsung masuk dan benar saja, dia sedang asyik memainkan gawainya. Begitu ku panggil namanya dia langsung berhambur mimiluku sampai-sampai aku mau jatuh.
Kakak, kangen, manjanya. Setelah puas mimiluku dia menarikku ke atas kasurnya. Kak Noura, aku enggak bisa main ke rumah kakak, kata mama, aku harus les, jangan main mulu. Katanya kalau ingin seperti Kak Noura harus pintar dan mau les, gitu kata mama Kak. Ikan nyebelin, dia mengeluh sambil mengerucutkan bibirnya, duh Amira yang manja. Ingin sekali menyomot tuh mulut. Pantas saja tidak ada di kamar Kak Isam, ternyata di sini, kami berdua mengalihkan pandangan ke arah pintu, Kak Fauzan masih berdiri di sana. Emang belum bertemu Kak Isam? Kak, Amira menatapku dan aku menggeleng. Kalau gitu kita ke sana aja, dia menarik paksa diriku dan melewati Kak Fauzan. Kalian mau kemana? Amira tak menjawab pertanyaan kakaknya. Kak Fauzan akhirnya mengikuti kami masuk ke kamar Om Isam. Suara bercanda yang riuh di antara mereka tak terdengar lagi ketika kami memasuki kamar, seketika semuanya diam. Hening. Kulihat Kak Zalfa duduk berdampingan dengan Om Isam. Hati ini tiba-tiba berubah menjadi kesal. Apakah aku cemburu? Maaf, mengganggu kalian ya. Aku membalikkan badan hendak meninggalkan tempat ini. Bersambung.